Apa?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, selamat malam adik-adik. Maaf ya, saya agak terlambat join. Saya kira ini apa, belum ada yang ini, belum apa maksudnya belum ada yang join di link Zoom yang di-share sama PJMK tadi. Apa chat ke PJMK-nya masih apa misalnya masih centang satu tadi. Ini baru nyala. Eh izin share screen. Baik, izin share screen. Untuk pertemuan kita besok, yaitu akan membahas mengenai amilum, ya. Oke, eh, suara saya sudah terdengar, slide-nya apa sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Nah, jadi eh, pertemuan kita untuk Rabu besok ya, yaitu terkait dengan amilum. Amilum itu nama lainnya adalah pati, ya. Jadi pati ini merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak ditemukan pada tumbuhan, terutama pada bagian umbi, rimpang, biji-bijian, batang, dan akar, yang mana pati itu sebagai bentuk cadangan makanan yang disimpan secara permanen pada bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, amilum itu paling banyak dijumpai pada makanan pokok seperti beras, roti, sagu, kentang, dan ubi. eh untuk nama simplisia ya dari pati itu adalah amilum, yang mana amilum ini ya biasanya dimanfaatkan sebagai eksipien dalam pembuatan tablet. Eksipien itu apa? Eksipien itu adalah bahan tidak aktif yang dicampur dengan bahan aktif atau bahan pengisi ya untuk meningkatkan volume ya. Volume dari bahan aktif. Kan biasanya bahan aktif dari suatu obat ya, sediaan contohnya yang dibuat ya dalam bentuk tablet. Nah, itu salah satunya bahan untuk pengisi ya, ataupun pencampur eh, itu digunakan amilum. Kemudian, selain meningkatkan volume tadi ya ini juga bisa sebagai pelarut ya, kemudian juga bisa berfungsi ini ya apa istilahnya, maaf, melarutkan bahan aktif yang sukar untuk dilarutkan sehingga nanti mudah untuk diserap oleh tubuh. Kemudian untuk ini ya jenis-jenis
eksipien ya, ini dapat berupa anti-adherence. Anti-adherence ini digunakan untuk mengurangi adhesi antara dua bahan aktif ya, sehingga nanti apa istilahnya, bentuknya ini apa istilahnya, bisa tercampur dengan baik ya, terutama yang apa saja bentuknya itu yang bentuk bubuk ataupun granul ya, sehingga nanti bentuknya itu bisa homogen. Kemudian disintegran ya, eh, ini dapat membuat bahan aktif itu terlepas dari tablet dan pecah dengan mudah begitu tersentuh oleh cairan tubuh ya. Kemudian lapisan pelindung atau coating ya. Nah, ini juga berfungsi sebagai pelindung bahan aktif yang ada di dalam tablet ya, untuk menjaga dari kelembapan udara ataupun untuk apa misalnya, membungkus ya rasa dari tablet yang ditelan tadi ya, sehingga nanti saat kena lidah itu tidak langsung terasa pahit ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang lain bisa digunakan sebagai pelumas, pengawet, kemudian pengikat ya, pengisi, penyerap, perasa, pewarna. Nah, eh kemudian mengapa padi itu banyak digunakan atau amilum itu banyak digunakan sebagai eksibien? Karena dia ini tersedia secara luas ya, melimpah di alam dan berguna dalam produksi pembuatan tablet ya, karena sifatnya yang inert. Yang inert itu maksudnya adalah tidak mudah bereaksi ataupun tidak mudah berubah saat berinteraksi dengan zat apapun. Kemudian harganya juga murah dan juga apa istilahnya, penggunaannya ini banyak manfaatnya ya. Nah, perlu diketahui ya, untuk pati itu merupakan suatu polimer ya, yang kita sebut sebagai polisakarida yang tersusun dari amilopektin ya. Amilopektin yaitu cabang yang bercabang, struktur yang bercabang, yang mana ini yang apa saja, eh kalau di buku petunjuk praktikum itu yang tidak mudah larut dalam air ya. Kemudian ada amilosa ya, yang mana dia itu strukturnya bentuknya lurus, yang dia ini mudah larut dalam air. Baik, saya lanjutkan. Nah, eh amilum ya. Amilum ini nanti yang apa soalnya kalian amati ya, fragmen amilum yang kalian amati itu ada yang berasal dari endosperma biji ya, seperti biji dari tanaman gandum, yaitu nama amilumnya adalah amilum tritisi. Kemudian
biji jagung, amilum maidis, kemudian biji padi, itu namanya amilum orize ya. Nah, kemudian amilum ini juga bisa kita peroleh dari umbi ya, umbi-umbian. Contoh yaitu umbi kentang amilumnya disebut amilum solani. Kemudian umbi akar contohnya manihot uskelinta ya. Amilumnya disebut amilum manihot. Kemudian pati sagu ya. Sagu ini Garut ya. Nah, itu disebut sebagai amilum marante. Salah. Maaf, yang sagu ini nama ilmiahnya Metroxylon sagu ya. Jadi yang marante itu adalah ini Maranta arundinase ya. Ini yang pati Garut atau amilum marante. Kemudian hmm, untuk ini apa amilum itu memiliki rumus empiris ya C6, H10 dan O5 ya. Yang mana amilum itu terdapat di dalam plastida yang dia ini tersimpan dalam bentuk karbohidrat atau polisakarida berbentuk tepung. Nah, plastida pembentuk tepung itu ya sebutannya adalah amiloplas ya, amiloplas yang mana amiloplas ini bisa dibedakan menjadi leukoamiloplas dan kloroamiloplas ya. Kemudian amilum itu merupakan hasil dari proses apa sebenarnya fotosintesis yang berada pada bagian daun. Nah, untuk bahan praktikum kita pada esok hari yaitu pada sore ya sore hari kurang lebih pukul 13.40. Nah, ini nanti bahannya ada amilum orize ya, kemudian amilum solani, amilum maidis, amilum manihot, amilum marante, dan amilum tritisi. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, nama amilum orize, solani, maidis, manihot, dan marante itu adalah nama simplisia. Sedangkan nanti misal saat apa namanya pretest, kalian itu ditanyakan nama ilmiah itu adalah nama Latin dari tanamannya ini. Misal Misalnya Amylum orizae. Amylum orizae itu kan berasal dari pati beras ya, atau tanaman padi yang mana nama ilmiahnya ini adalah Oryza sativa. Nah, kalian harus bisa menuliskan ya Oryza sativa itu nama penulisannya itu seperti apa ya. Jika ditulis dengan menggunakan tangan, maka jangan lupa nanti diberi garis bawah terpisah berdasarkan genus dan spesiesnya. Nah, untuk cara kerjanya ya seperti yang pernah dicontohkan pada saat pembuatan mikroskop, yaitu mengambil sedikit serbuk amilum ya, eh, kemudian kalian tuangkan ya atau letakkan di atas kaca benda ya, kemudian tekan-tekan, lalu hentakkan kembali ke dalam wadah, kemudian diteteskan dengan reagen berupa aqueous, lalu ditutup dengan menggunakan kaca penutup. Selanjutnya yaitu diamati di bawah mikroskop. Untuk bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan pada pengamatan amilum itu adalah ada tidaknya hilus dan lamela. Nah, yang dimaksud hilus itu apa? Hilus itu adalah titik inisial ya. Hilus itu titik inisial atau titik mula-mula ya terbentuknya amilum. Hilus ada juga nama lainnya hilum ya. Hilum dan hilus itu sama. Kemudian lamela ya, lamela itu adalah
garis yang terbentuk karena adanya aktivitas air yang terserap ya oleh tanaman. Nah, sebelum eh, selain kalian mengamati bentuk secara mikroskopis fragmen dari amilum, ya, kalian nanti diharapkan juga melakukan pengamatan secara organoleptis, ya, yaitu meliputi bau, rasa, dan warna. Nah, selain mengamati bentuk simplicia amilum, ya, atau fragmen spesifik pada simplicia amilum, kalian juga jangan lupa mengamati irisan melintang ya dari masing-masing bahan yang diamati besok ya. Jadi irisan melintangnya itu ini ya. Kalau biji ya berarti yang diiris bijinya, biji jagung, biji padi ya. Kalau gandum kan nggak bisa kita dapat. Jadi yang diamati hanya fragmen dari amilum gandumnya atau amilum tritisi. Kemudian nanti untuk umbi yaitu umbi kentang, kemudian singkong dan Garut. Nah, nanti silahkan kalian membuat preparat irisan terlebih dahulu ya, sebelum nanti masuk kelas agar waktunya bisa lebih singkat. Eh, nah, ini ya yang perlu diamati ya pada Amylum oryzae ya. Amylum oryzae ya, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Bentuk fragmennya itu adalah atau bentuk butir patinya itu adalah poligonal ya, poligonal yang seperti ini ya, atau seperti contoh pada nomor 8 ini, kemudian menggerombol ya, seperti yang ada di dalam gambar yang apa saya tunjukkan dengan menggunakan kursor ya, gerombolan atau seperti contoh nomor 1 dan nomor 2, monoadelphus ataupun polyadelphus. Nah, di sini pada amylum oryzae kalian bisa menemukan hilum atau hilus ya, titik ya. Bentuknya itu titik ya. Nah, letaknya itu adalah di tengah ya, di tengah seperti ini. Jika di tengah disebut sebagai konsentris. Jika di tepi ya seperti ini disebut sebagai eksentris. Tapi rata-rata untuk amylum oryzae ya, ini letak hilum atau hilusnya itu berada di tengah yang kita sebut sebagai konsentris. Nah, perlu diingat atau perlu diketahui bahwa lamelanya ini tidak dapat terlihat pada amylum oryzae dan dia berfungsi sebagai zat tambahan untuk sediaan obat. Nah, ini adalah bahan segar yang harus kalian bawa itu yang ini ya. Yang ini ya, yang masih hijau, yang masih apa sih terbungkus oleh ini ya. Nanti bagian-bagiannya itu nanti kalau kalian mengiris ya itu ada yang disebut sebagai palea, lema itu pembungkusnya, kemudian lapisannya itu ada perikarpium, kemudian ada tegumen, kemudian butir-butir aleuron ya, butir-butir protein, kemudian di sini ada endosperm ya. Yang mana endosperm itu merupakan tempatnya amilum. Jadi amilum itu kalau pada biji itu ya, ini kan bijinya biji monokotil ya, tumbuhan monokotil atau hanya terdiri dari satu kotyledon ya. Ini yang disebut sebagai apa misalnya kotiledonnya yang ini ya, monokotil. Jadi hanya ada di sini. Nanti juga bisa terlihat adanya embrio ya. Yang di sini Ragila, kemudian Plumea, Epiblast, dan Scutellum ya, Scutellum pembungkus dari embrionya ini. Kemudian yang bagian bawah ya, pada pangkal tangkai ini disebut sebagai radikel, sedangkan yang ini disebut sebagai lemma ya, pembungkusnya tadi. Nah, kemudian ini adalah bentuk fragmen dari amylum oryzae ya. Eh, ini kalau nggak salah pada perbesaran 100 ya. Jadi tampak menggerombol ya, polyadelphus ataupun yang terpisah monoadelphus. Bentuknya itu kadang-kadang ada yang bulat ya. Nah, ini banyak segi ya. eh, bisa persegi, bisa segi 5, kadang ada yang bulat ataupun tidak beraturan. Yang jelas ini hilum atau hilusnya itu tampak ada di tengah.
yang disebut sebagai konsentris. Nah, ini lebih jelasnya ya. Kemudian amilum dari tanaman kentang ya. Nama ilmiahnya adalah Solanum tuberosum. Nama amilumnya adalah Amilum solani. Nah, untuk bentuk dari fragmen butir-butir amilumnya itu bulat telur ya, seperti bulat telur, polyadelphus ataupun eh, diadelphus ataupun triadelphus. Kemudian hilusnya ada, letaknya di tepi yang disebut sebagai eksentris. Eh, Lamelanya ada ini ya. Nah, ini umbi kentangnya nanti yang diiris yang ini ya. Untuk bagian-bagiannya ya, ini jadi ini ada kulit atau eksokarpium. Kemudian yang ini adalah yang bagian dalamnya ya. Perikarpium biasanya nanti di tengah itu ada yang disebut sebagai endokarpium. Dan yang ini adalah bagian korteks. Yang ini adalah cincin vaskular ya atau jaringan pengangkut. Kemudian terkadang yang bagian luar ini kalian bisa menemukan apa istilahnya mata tunas yang ada di permukaan kentang. Nah, ini adalah contoh dari fragmen Amilum solani ya. Ini pada perbesaran 100. Ya, ini yang di Adelphus yang seperti ini ya. Nah, ini lamelanya, lamanya yang seperti ini. Nah, ini yang lebih jelas ya, ini perbesaran 400 nih. Nah, jadi ini hilumnya ada di tepi ya. Ini yang diadelphus. Ini hilum atau hilus ya, yang ada di tepi. Sedangkan lamelanya yang ini. Jadi guratan-guratan yang seperti ini ya. Ini kan bentuknya misal hilum ya. Dari sini nanti dia akan berkembang sesuai dengan jumlah air yang diserap ya. Itu yang disebut sebagai lamela. Lamela itu garisnya yang ini. Nah, ini hilum atau hilusnya ya, letaknya di tepi. Di tepi. Namanya eksentris. Kadang berupa titik, kadang berupa garis memanjang. Kemudian amilum yang berasal dari padi ya, amilum orize ya, bentuk dari amilumnya yaitu jagung ya ini, maaf. Amilomydes ya, amilomydes namanya adalah Ziamais ya, untuk nama ilmiahnya. Kemudian ini bentuk dari amilumnya itu adalah bulat, kemudian agak poligonal tunggal ataupun bergerombol. Hilusnya ada, letaknya di tengah ya, bentuknya seperti bintang. Lamelanya tidak ada. Jadi ini kalau kalian mengiris biji jagung ya, ini bisa diiris seperti ini, membujur, nanti akan terlihat bagian dari endosperm, kemudian perikarpium, kemudian ini adalah embrionya ya. Ataupun diiris sebagian yang seperti ini ya. Seperti ini nanti akan terlihat perikarpium, kemudian lapisan aleuron, kemudian endosperm, lalu di sini ada scutellum, lalu di sini ada coleoptil, kemudian plumule, lalu hipokotil, radikel, dan gloerizia. Nah, ini adalah amilum maidis ya. Jadi bentuknya eh, agak bersegi ya. Kalau yang tadi yang di apa sini? Oh, apa maksudnya? Bentuknya itu banyak segi, maaf, banyak segi. Jadi ada yang bulat, ada yang segi 5, kemudian ada yang berbentuk trapesium dan lain sebagainya. Yang jelas di sini terlihat apa saja hilumnya itu ada di tengah yang disebut sebagai konsentris. Nah, ini yang perbesaran 400. Jadi maksimal untuk pengamatan amilum itu 400 biasanya sudah terlihat jelas. Kemudian amilum manihot ya, bentuk dari butir patinya itu bulat, kemudian ada yang rompang, tunggal atau bergerombol.
Hilusnya itu ada letaknya di tengah, berbentuk seperti titik atau lambda. Lamelanya juga ada. Nah, ini singkong ya, singkong. Ini bagian-bagian dari singkongnya. Nah, ini adalah gambaran dari amilum manihot. Ya, mengapa ini berwarna ungu atau eh, tampak gelap ya, kehitaman ya? Karena ini itu diberi reagen IKI atau iodin. Tapi besok saat kalian pengamatan, yang ada reagennya hanya Aquades. Nah, ini yang lebih jelas jadi ini hilum atau hilusnya berbentuk seperti bintang ada di tengah yang disebut sebagai konsentris ya. Jadi bentuknya ada yang bulat, rompang, terus bergerombol seperti itu. Kemudian amilum marante dengan nama ilmiah Maranta arundinase. Bentuk dari butir patinya yaitu elipsoidus, bulat panjang, tak simetris, hilusnya letaknya eksentris ya, di tepi dengan bentuknya seperti huruf V. Kemudian lamelanya ada dan terlihat jelas. Nah ini ya, Garut. Nah ini bentuk dari butir patinya ya, bulat agak lonjong. Lamelanya yang ini ya, lamelanya yang ini. Sedangkan hilumnya yang ini, ya, hilum yang berbentuk seperti huruf V. Nah, V-nya yang ini yang paling tampak jelas V. Terus amilum triticum ya, berasal dari nama ilmiah Triticum vulgare. Amilum tritisi, nama ilmiahnya Triticum vulgare. Ya, ini gandum, ya, pati gandum. Ini bentuk dari butir patinya yaitu bulat dan seperti lensa. Hilusnya ada letaknya di tengah yang disebut sebagai konsentris ya. Eh, Bentuk dari hilum atau hilusnya itu berbentuk seperti titik atau garis. Jadi ini yang paling khas dari amilum tritisi itu adalah biasanya itu ini ya, apa istilahnya, ada satu yang besar lalu dikelilingi oleh yang kecil-kecil ya. Jadi satu besar lalu dikelilingi oleh yang kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, itu amilum trifisi atau gerombolan yang seperti ini. Nah, satu besar lalu dikelilingi dengan yang kecil-kecil. Hilum atau hilusnya di tengah. Baik, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah jelas atau belum? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk besok itu membawa irisan itu dari rumah itu ya, Bu? Iya, sama bahan segarnya juga dibawa ya. Yang apa maksudnya yang masih utuh, yang sudah irisan, irisan yang ini apa sih ya, ada di kaca benda atau objek gelas. Baik, Ibu. Apakah besok akan diadakan pretest, Ki? Ya, pretest seperti pas ini sebelumnya sudah pernah pretest belum? Sudah, Ibu, satu kali. Pretest apa ya kemarin? Oh, lumut sama paku ya.
Nggih, Ibu. Ya, jadi besok prioritasnya tentang amilum. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi itu sebagian besar materi yang akan diprioritaskan buat besok. Mohon diingat-ingat dan dipelajari kembali. Baik, Ibu. Ya, jadi mohon kerjasamanya ya, adik-adik, teman-teman buat besok. Karena kita mulainya juga agak sore. Jika teman-teman berkenan untuk selesai lebih cepat ya, mohon apa namanya sudah menyiapkan pembuatan irisan ya, setipis mungkin seperti yang pernah dicontohkan pada pertemuan yang awal kemarin ya, bagaimana cara mengirisnya. Dan nanti itu nanti akan langsung dapat diamati. Jadi nanti jika apa saja prosesnya seperti itu, berharapnya sih besok irisannya sudah dapat irisan yang bagus ya. Yang bagus nanti kita tinggal melengkapi apa sih bentuk morfologinya ya. Kemudian nanti untuk bentuk secara mikroskopisnya ya ini silahkan difoto ya untuk anatominya, sedangkan untuk fragmen dari simplesianya ini nanti difoto sekaligus nanti di-ACC-kan kepada saya ataupun ibu-ibu laboran yang ada di laboratorium. Seperti itu. Jadi nanti lembar kerjanya ada ACC-nya. Jangan lupa besok ini ya menyiapkan lembar kerja sesuai dengan jumlah bahan yang akan kita amati. Besok ada 6 ya bahannya. Jadi lembar kerjanya ada 6. Sudah di print? Sudah, Ibu. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Bagaimana? Ini masih melek atau sudah tidur? Coba di-on-kan dulu kameranya semuanya. Ya. Siapa itu? Sudah? Oke. Bagaimana? Sudah mau tidur ya? Siap-siap. Sudah mau tidur? Kalian tahu nggak? Tahu semuanya ini. Kalian tahu nggak? Minggu depan itu ada ini. Ada apa misalnya Gia mau tampil di ITA. Tahu, Ibu. Tahu? Oh ya. Ini apa? Sudah dapat tiket. Sudah, Dapat Ibu. dong, Ibu. Sudah, Udah Ibu. itu. Kalian tim gercep ya. Yes. Ya udah ya. War Semangatnya tiket, Bu. iya war tiket. War tiket gratis ya. Iya, Ibu. Ada beberapa yang gratis. Hanya untuk 300-an kalau nggak salah. Oh, berarti ada yang berbayar juga. Ada, Ibu, ada yang berbayar. Oh, berbayar itu satu sesi atau beda sesi? Satu sesi, Ibu. Dan satu sesi itu cuma 30 menitan. Jadi kalau bayar itu eman-eman sih, Bu. Ya, ya. Betul, betul, betul. Berapa kalau bayar itu? Sekitar 30 sampai dari rentangnya dari 3 Berapa? Di mute. rentangnya dari 30 sampai 50-an, Ibu. Oh, lumayan ya. Buat beli bakso kenyang itu. Dapat 5 porsi, Bu. Oh iya. Iya. Yes. Oke. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Jika tidak ada, boleh diakhiri. Tapi sebelumnya saya mau minta screenshotnya terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sebentar. Sudah. Oke, terima kasih. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, eh saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa besok siang ya. Semoga tetap semangat. Jangan lupa sebelum praktikum, silakan kalian makan siang terlebih dahulu ya. Makan siang terlebih dahulu. Misal kalau belum sempat, ini aja loh Dek, apa nanti dibawa aja dulu ya, dibungkus. Nanti setelah pretest kalian misal ada apa istilahnya 1 atau 2 orang yang mau izin buat makan, silakan nanti makan dulu di luar. Nanti setelah selesai makan silakan masuk. Itu aja ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.